Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintek. Pada acara kali ini, terutama di acara Saintek Bercengkrama, kalian akan mendapatkan informasi akademik, organisasi, dan juga insight dari para ketua himpunan mahasiswa teknik informatika, kimia, dan juga teknik sipil di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada sore kali ini kebetulan saya kedatangan tamu dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Periode sebelumnya di sini ada mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Di sini ada Bang Tendi dan juga ada Bang Mail. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada abang-abang sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Sebelumnya nih saya ingin menyapa dulu untuk Bang Tendi dan Bang Mail. Gimana nih Bang Tendi kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Baik sekali. Ya, kebetulan nih pada sesi topik pembicaraan kali ini saya ingin mengangkat tema yaitu tentang sipil konstruktif, memahami aspek dan peran mahasiswa teknik sipil yang berkompeten. Melihat di sini kan banyak sekali ya Bang, terutama kan dari mahasiswa teknik sipil di sini sedang mengikuti sebuah kegiatan ya Bang, kegiatan yang dimana himpunan mahasiswa teknik sipil di sini sebagai gerbang awal mereka untuk berkecimpung mungkin nantinya di organisasi. Melihat pandangan dari Abang sendiri nih, seberapa pentingnya sih Bang kegiatan RTL atau kegiatan rancangan tindak lanjut untuk mahasiswa teknik sipil baru nantinya dan untuk mengikuti kegiatan mahasiswa teknik sipil. Baik, mungkin terima kasih ya kepada pembawa acara dalam acara podcast ini, Rehan ya. Iya Bang. Dari TI. Iya Bang. Angkatan berapa? 21 Bang. Angkatan 21. Nah, mungkin langsung saja ya saya ingin memberikan mungkin sudut pandang dari tadi yang telah disebutkan itu mantan ketua himpunan yang memang kemarin juga tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya kegiatan RTL. Nah, kegiatan RTL ini itu ada kaitannya dengan tadi sipil konstruktif sebetulnya. Nah, sipil konstruktif ini sebetulnya kata konstruktif ini tuh maknanya cukup luas ya. Kita ambil saja dipersingkat konstruk dalam berpikir dan juga konstruk dalam mengimplementasikan. Nah, ketika mahasiswa memiliki daya nalar yang konstruk itu tersusun. Dalam arti tersusun dari mulai planning ataupun perencanaan, pelaksanaan hingga nanti tahap pemeliharaannya itu tersusun rapi. Nah, kita kaitkan dengan sipil yang berkompeten. Nah, kompeten di sini dalam artian khususnya mahasiswa ya. Khususnya mahasiswa kompeten di sini kan secara definitif adalah ketika mahasiswa tersebut bisa menguasai teori, bisa menguasai keahlian yang dasar. Nah, ketika memang nantinya mahasiswa tersebut sudah keluar dari kampus ini, mereka bisa mengimplementasikan hasil dari belajarnya. Nah, jadi sangat berkaitan antara sipil konstruktif dan juga sipil yang memang mempunyai kompeten dalam bidangnya seperti itu. Nah, kita sandingkan dengan RTL tadi. Nah, sebetulnya RTL ini masuk ke dalam kegiatan rutinan pengkaderan. Nah, di mana mahasiswa dituntut untuk bisa mengimplementasikan hasil dari belajar ataupun pengkaderan 1 tahun lamanya. Nah, nanti setelah adanya tahap-tahap dari pengkaderan, itu baik materi, teori ataupun pelaksanaan dan lain sebagainya, itu nanti akan diimplementasikan di RTL, rencana tindak lanjut yang memang agenda tahunan di setiap penghujung pengkaderan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, RTL di sini berkaitan dengan poin ketiga dari Catur Dharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat, di mana khususnya kampus kita itu kan kebetulan dharmanya ada 4 ya, berarti Catur Dharma. Yang pertama pendidikan dan penelitian, yang kedua pengajaran, pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat itu adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, kebetulan RTL di sini menyandingkan daripada Catur Dharma poin yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Yang pertama tadi kan kaitannya dengan tahap pengkaderan. Nah, yang kedua kaitannya dengan Catur Dharma. Nah, jadi mahasiswa dituntut untuk mempunyai daya pikir yang konstruktif
yang konstruk gitu. Dimana konstruk di sini harus memiliki keahlian yang kompeten di bidangnya, khususnya di teknik sipil. Contoh misalkan contoh aktualnya ya, misalkan untuk khususnya teknik sipil itu kan dituntut yang pertama ada beberapa bidang dalam itu, struktur, sumber daya air, misalkan kemudian geoteknik dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti mereka keluar, itu mereka harus wajib karena kompeten itu hal-hal dasar yang harus dikuasai, wajib menguasai teori-teori dasar ataupun pelaksanaan dasar seperti itu. Nah, di RTL itu mereka tuh diuji coba bahwasanya ketika pelaksanaan pengabdian harus ada kaitannya dengan disiplin ilmu mereka. Nah, jadi gitu. Jadi RTL di sini tidak mencakup satu acuan, tidak hanya tahap pengkaderan saja, tidak, melainkan dalam beberapa aspek RTL ini bisa menggait beberapa yang ada pada atribut dari mahasiswa, baik itu catur dharma ataupun dasar mahasiswa, kemudian bidang disiplin ilmu mahasiswa khususnya teknik sipilnya. Nah, seperti itu sih kurang lebih kaitannya dengan kompeten dan juga RTL, seperti itu. Berbicara tadi panjang lebar ya Bang tentang RTL juga, kenapa sih Bang alasan sendiri terlaksananya kegiatan RTL sendiri di sini harus di luar gitu Bang? Kenapa nggak internal di kampus, dan kenapa menjadi kegiatan pengabdian ini harus dilangsungkan dari pas pertama mereka langsung lanjut pada gerbang awal organisasi di sini gitu Bang? Mengapa di luar tidak di dalam? Nah, sebetulnya itu tidak ada acuan yang khusus. Nah, kebetulan saya menyaksikan dan terlibat langsung, itu berarti RTL-nya sudah 3 tahun bersama sekarang ya. Sampai dengan yang sekarang itu berarti 4 kali RTL. Nah, dimana untuk pelaksanaan saya sempat ketika maba. Nah, kemudian untuk perencanaan dan mengkonsep itu berarti 2 tahun sebelumnya, dan untuk yang tahun sekarang saya hanya sebatas memberi masukan saja. Namun ketika kita sandingkan dengan yang pertanyaan tadi, kenapa di luar tidak di dalam? Nah, itu sebetulnya tidak ada acuan yang memang khusus gitu, tidak ada. Nah, terjadinya konsep RTL baik itu di luar ataupun di dalam itu karena sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan latar belakang ataupun case dan ataupun masalah. Nah, jadi khususnya pada RTL tahun 2022 di sana kami tuntut untuk di tahun yang melaksanakan angkatan 2022, namun RTL terjadinya di tahun 2023 tahun lalu. Nah, jadi RTL dilaksanakan itu karena ada latar belakang permasalahan, yang dimana kami menyepakati bahwasannya urgensi itulah yang harus kita selesaikan. Karena kan mahasiswa turun ke masyarakat itu untuk menyelesaikan permasalahan. Sesuai dengan hakikat, mahasiswa S1 bisa memecahkan masalah secara terurai, secara konstruktif, secara rapi lah ibaratnya seperti itu. Nah, dimana permasalahan yang kami sepakati, ternyata ini memang ada kaitannya dengan teknik sipil di luar gitu. Karena kemarin kita membahas tentang salah satu poin di dalam poin SDGs, Sustainable Development Global seperti itu ya. Itu terkait permasalahan sumber daya air bersih. Nah, itu salah satu contoh mungkin ya. Salah satu contoh di mana mereka meninjau wilayah mana sih yang kekurangan air bersih. Nah, kemudian mereka mengkaji bersama kami mengkaji. Itu pun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan di dalam kampus. Hanya saja urgensi yang paling mencolok ketika dikaitkan dengan teknik sipil dan juga kesepakatan yang akan dilaksanakan itu di luar, seperti itu sih. Intinya tidak ada aturan yang mengharuskan untuk pelaksanaan RTL ini di dalam kampus ataupun di luar kampus. Itu bebas di mana saja. Dengan catatan urgensi dan juga latar belakang yang memang bisa dikaitkan dengan masyarakat sipil seperti itu. Berbicara tadi tentang mungkin pelaksanaan tempat ya Bang. Nah, mungkin untuk dari ide pelaksanaannya nih,
sekarang kan tentunya dengan kegiatan RTL yang tahun sebelumnya kan beda ya Bang. Untuk kegiatan pengabdian sendiri, apakah ada sosialisasi dulu sebelumnya Bang dengan pihak masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan RTL ini dalam mengangkat tema dan pelaksanaannya gitu? Terutama kan untuk kegiatan pengabdian sendiri kan ada hal-hal yang dibangun ya Bang untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin itu aja Bang. Tentu ada sosialisasi kepada masyarakat. Karena dalam pengabdian kita ini dituntut kita bukan kita yang memikirkan dan kita bukan yang melaksanakan, bukan berarti juga kita anti masyarakat, bukan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan swadaya pada masyarakat? Jadi kita dengan masyarakat adalah sama. Tidak ada kita kata mahasiswa dan tidak ada kata masyarakat itu terpisah. Nah, kita menghindari hal seperti itu karena sosialisasi itu bertujuan dengan pemerataan pemahaman. Kita dari mahasiswa membawa ide apa nih untuk masyarakat. Nah, masyarakat juga punya ide apa nih dari keresahannya. Kita kolaborasi dengan masyarakat. Seperti itu. Intinya ada sosialisasi di setiap RTL. Yang pertama itu untuk pemerataan pemahaman apa yang akan kita bangun dalam proyek RTL tersebut. Nah, yang kedua, tentunya kita juga sangat menghindari konflik-konflik yang ada di masyarakat, khususnya ketika masyarakat ada di tengah masyarakat, karena tidak semua wilayah, tidak semua masyarakat yang bisa menerima pengabdian. Itu tidak menutup kemungkinan tidak semua masyarakat bisa menerima gitu. Karena kita juga kan sosialisasi ataupun pelaksanaan harus ada izin dari tokoh masyarakatnya, perangkat desa ataupun perangkat pemerintah setempat, baik itu perangkat desa, RT, RW dan lain sebagainya. Itu sih yang paling penting, antara perizinan dan juga pemerataan pemahaman antara mahasiswa dan masyarakat, seperti itu. Mungkin dari banyak sekali pembahasan tentang RTL ini di sini Bang, dan kira-kiranya nih dari pada zaman Abang sendiri ada nggak sih mungkin dari segi program kerja yang dapat menunjang gitu dari mahasiswa teknik sipil, seperti kan tadi sudah banyak kegiatan pengabdian. Untuk dari segi kegiatan internalnya ada nggak sih Bang kayak kegiatan yang seperti pelatihan rekayasa konstruksi? Setahu Rehan kan kalau misalkan teknik sipil itu pakai AutoCAD ya Bang ya. Dari himpunan mahasiswa teknik sipil sendiri ada nggak sih Bang untuk mungkin dari secara sosialisasi atau bahkan pelatihan yang dapat menunjang mahasiswa teknik sipil nantinya dalam mungkin berkecimpung di dunia kerja gitu? Tentunya ada. Karena untuk pelatihan ini memang sifatnya ada yang diwajibkan, mungkin itu untuk kepribadian merekanya, dan juga ya memang pelatihan di sini sebetulnya memang kalau menurut sudut pandang saya itu memang wajib dilakukan ya. Karena tuntutan dari dunia pekerjaan itu ibaratnya kita harus mempunyai sertifikat keahlian. Contoh misalkan kemarin sudah dilaksanakan pelatihan uji SKK. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang akan lulus. SKK itu bukan surat sertifikat keahlian lah di bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan kemarin sudah dilakukan dengan program studi. Itu kan programnya program studi teknik sipil ya. Itu salah satu contoh bahwasanya adanya kewajiban di mahasiswa untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, yang kedua, pelatihan untuk ketika tahun saya menjabat, sebetulnya itu akan ada pelatihan, hanya saja tidak terlaksana karena beberapa hal. Namun untuk tahun-tahun sebelumnya juga ketika kita jadi pengurus sebelumnya itu ada pelatihan yang namanya pelatihan BIM, Building Information Modeling, di mana teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun dan lain sebagainya khususnya untuk teknik sipil ada pada BIM. Nah, jadi BIM di sini adalah sebuah kebutuhan hard skill yang memang harus dipunyai oleh mahasiswa teknik sipil. Karena untuk mempelajari keilmuan baik itu teori ataupun pelaksanaan itu sangat erat kaitannya dengan modeling. Nah, jadi modeling di sini representasi project lah. Representasi project apa yang akan dikerjakan baik itu dalam gambar, pelaksanaan teknis dan lain sebagainya. Itu BIM sangat sekali dibutuhkan. Itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan yang memang diadakan oleh
komunitas-komunitas ataupun oleh para instansi-instansi tertentu itu ada sangat bisa diakses. Ada pelatihan gratis, misalkan AutoCAD-nya, Revit, ataupun aplikasi-aplikasi struktur seperti SAP 2000 dan lain sebagainya, itu ada yang gratis. Biasanya itu hanya dasar ketika yang gratis. Nah, juga ada yang berbayar. Ada juga yang berbayar. Nah, kebetulan seperti Study Independent. Nah, Study Independent kan itu dari program Kampus Merdeka kan ya. Nah, itu di Teknik Sipil ada salah satu program Study Independent yang memang antara kementerian dan juga perusahaan. Salah satunya kita sebutkan itu Solusi Utama Konsultan, di mana mereka mengadakan pelatihan. Study Independent-nya itu mengadakan pelatihan software yang berbasis BIM yang tadi sempat saya bahas, sistem itu BIM tadi, dengan pelatihan aplikasi Revit. Nah, gitu. Jadi salah satunya pelatihan yang ada di Teknik Sipil itu tentunya ada. Dan juga tentunya wajib untuk menurut saya untuk dilaksanakan oleh setiap mahasiswa khususnya Teknik Sipil seperti itu. Berbicara tadi banyak ya Bang tentang terutama kan pelatihan dari segi hard skill. Nah, ada nggak sih bekal-bekal atau bahkan dari segi soft skillnya di Bang untuk mahasiswa Teknik Sipil dari himpunan mahasiswa Teknik Sipil itu sendiri sih? Tentunya ada tentunya. Dimulai ketika memang histori saya mulai masuk di dunia perkuliahan atau kampus, itu kita sudah dituntut dengan pengadaan soft skill ataupun atribut diri dalam personalnya masing-masing. Karena saya sempat melihat jurnal, khususnya di Teknik Sipil, soft skill dan hard skill itu kedua hal yang tidak bisa dilepaskan dari personal khususnya mahasiswa Teknik Sipil. Karena ketika aktualnya nanti kita di lapangan, contoh soft skill dalam artian salah satunya adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speaking, kemampuan problem solving ataupun pemecahan masalah, berpikir kritisnya, manajemen waktunya, manajemen sumber daya, itu sangat dibutuhkan. Karena ketika kita tidak bisa ataupun tidak mempunyai atribut diri seperti soft skill, kita tidak bisa dengan efektif, kita tidak bisa dengan efisien untuk mengaplikasikan hard skill kita. Contoh, karena kita bekerja di dunia khususnya konstruksi itu kan tim ya, tim ataupun berbentuk organisasi. Organisasi tentunya tidak luput dari yang namanya soft skill. Bagaimana kita bisa menyelesaikan satu project, tetapi kita tidak bisa memecahkan suatu masalah. Contoh, ketika memang kita dijabatkan dengan leader ataupun pimpinan dalam salah satu divisinya ataupun bahkan dalam salah satu projectnya, ketika kita tidak bisa ataupun tidak memiliki soft skill, contoh tidak bisa presentasi, berbicara di depan umum, apakah bisa kita mengimplementasikan hard skill ataupun hasil belajar kita selama perkuliahan? Tentunya tidak kan. Nah, soft skill ini bisa kita dapat itu salah satunya di organisasi. Salah satunya di organisasi. Karena saya tidak menyebutkan soft skill ini didapat hanya dalam organisasi, tidak. Salah satunya di organisasi. Mungkin di luar organisasi, khususnya organisasi mahasiswa Teknik Sipil itu juga bisa. Tapi untuk pribadi saya itu yang lebih efektif di dalam himpunan mahasiswa Teknik Sipil. Himpunan mahasiswa karena di dalamnya dituntut untuk bekerja sama, kerja tim, dilatih untuk public speaking, dilatih untuk berpikir kritis, problem solving dan lain sebagainya. Seperti itulah. Intinya ya banyak warna-warna yang memang di dalam organisasi ataupun di dalam perkuliahan itu yang tidak kita sadari itu ternyata kita menerima apa itu yang namanya soft skill. Karena soft skill itu banyak sih, seperti itu. Berbicara tadi tentang hard skill dan soft skill sendiri, tentunya kan banyak juga prestasi abang yang sudah diukir dari himpunan mahasiswa Teknik Sipil. Tentunya kan melihat juga dari himpunan mahasiswa Teknik Sipil di sini sangat berpengaruh gitu bang di lingkungan kampus maupun di luar kampus juga. Nah, menurut pandangan abang dan pada zaman abang nih, prestasi apa aja sih yang sudah dicapai oleh himpunan mahasiswa Teknik Sipil sendiri maupun itu di lingkungan kampus ataupun di luar kampus? Baik, mungkin untuk prestasi secara kompetitif itu ketika kita kepengurusan kurang. Maksudnya kurang dalam artian kita tidak menerobos hal ke arah sana. Nah, namun untuk prestasi-prestasi lain yang memang kita sebutkan prestasi itu
dalam artian kata luas ya, tidak hanya kejuaraan. Itu ada beberapa tim yang memang mengikuti kejuaraan dan alhamdulillah masuk dalam 3 besar di nasional seperti itu. Nah, kemudian untuk tahun-tahun lalu abang-abang kita juga itu memenangkan kompetisi di kelas nasional. Nah, kebetulan untuk kepengurusan kita kemarin bagaimana caranya dengan kondisi himpunan yang seperti kemarin itu tapi bisa merasakan mengimplementasikan baik itu soft skill dan juga hard skillnya yang memang itu juga menjadi prestasi kita. Contoh ketika ada bencana di Cianjur, kita full mahasiswa teknik sipil kolaborasi dengan para aktivis, kolaborasi dengan pemerintah yang diwakilkan oleh BNPB. Di sana kita melakukan pengabdian, di sana kita melakukan survei kerusakan, penilaian seperti itu. Waktu kita di akhir tahun 2022. Nah, kemudian kita juga mengabdikan diri ke salah satu wilayah di Cianjur, itu kita kolaborasi dengan pihak Muhammadiyah. Itu yang namanya program MDMC. Kita melakukan pembangunan rumah sementara, kita melakukan sanitasi air, karena kan memang bencana seperti itu sanitasi air ataupun sirkulasi air itu sangat terganggu. Kemudian untuk masalah air pengairan itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan primer. Itu kita salah satunya kolaborasi dengan pihak Muhammadiyah dan juga dosen teknik sipil kita untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa yang memang kita anggap itu sebuah prestasi yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ketika memang prestasi itu diartikan secara umum dan general seperti itu. Berbicara tadi prestasi, kebanyakan kan Bang tentang pengabdian ya, mungkin ada nggak sih Bang dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil sendiri pernah mengikuti lomba mungkin ya dari segi mungkin pernah didanai oleh kementerian ataupun lain sebagainya di lingkungan luar kampus, jadi bukan kegiatan pengabdian gitu Bang, ada nggak Bang? Oh ada. Kemarin rekan kita ada beberapa rekan kita yang memang mengikuti kegiatan perlombaan kalau nggak salah perlombaan beton sih. Dalam perlombaan beton, inovasi dalam beton itu ada mereka menjuarai juara nasional. Untuk spesifikasinya saya sudah lupa juga ya. Saya sudah lupa juga untuk spesifikasinya. Namun ada. Nah, kemudian untuk kakak-kakak tingkat kita juga kemarin di tahun 2020 kalau nggak salah, 2020-2021 mereka juga menjuarai salah satu lomba nasional itu di bidang desain pelabuhan. Mereka juga menjuarai itu bersama kampus-kampus yang memang kampus bisa dikatakan kampus yang cukup kompeten di dalam teknik sipil seperti UGM dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga dalam agenda FKM TSI pernah menjuarai sejabar Banten ya, Jawa Barat Banten itu kita menjuarai lomba KTI kedua. Lomba KTI kedua mengangkat permasalahan tentang pergeseran tanah yang ada di Nyalindung. Itu UMI, khususnya teknik sipil UMI menjuarai. Itu sih beberapa dari sekian banyak prestasi yang diraih. Berbicara tadi banyak tentang Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan juga berbagai macam prestasi yang sudah diraih dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil itu sendiri. Nah, mungkin melihat dari segi prospek kerja nih Bang, kan teknik sipil di sini juga kan sangat luas ya Bang dari segi prospek kerja dan juga mungkin dari segi jejaring dengan para alumni yang sudah mungkin bekerja di industri yang sudah bernama besar gitu. Nah, menurut Abang sendiri mungkin ada nggak yang harus dipersiapkan dari mungkin sekarang mahasiswa teknik sipil sebelum mungkin nanti mereka berkecimpung langsung di dunia kerja, melihat kan dunia kerja teknik sipil sendiri kan mungkin dari segi intensitas, dari segi mungkin tekanan juga sangat tinggi ya Bang. Nah, mungkin menurut pandangan Abang nih apa sih yang harus dipersiapkan gitu dari mahasiswa teknik sipil sendiri dalam sebelum nanti mereka terjun langsung di dunia kerja gitu? Kalau menurut berarti hal yang dipersiapkan ya? Dipersiapkan. Kalau menurut saya hal yang dipersiapkan itu adalah pola pikir. Nah, kenapa pola pikir? Karena masing-masing dari orang itu mempunyai
daya pikir yang berbeda-beda ya, ataupun niatan mereka bekerja itu beda-beda. Itu yang pertama. Nah yang kedua baru hard skill dan juga soft skill. Nah banyak sekali orang teknik sipil itu ada juga yang tidak berkecimpung di dunia konstruksinya, tidak. Banyak sekali yang tidak gitu. Karena itu mereka punya mindset dan juga pola pikir yang lain. Ya mungkin ada beberapa orang lah yang memang lintas disiplin dalam berkarir, yang nantinya ketika sudah keluar dia malah berkecimpung di dunia pertanian, berkecimpung di dunia perikanan atau peternakan dan lain sebagainya. Itu ada, tidak menutup kemungkinan. Nah yang harus digarisbawahi itu kenapa pola pikir, karena nanti ketika terjun, ketika kita ambil orang yang akan berjibaku di dalam dunia konstruksi, itu juga ada. Kenapa? Karena berangkat dari pola pikir itu nanti lahirnya keberangkatan keperluan ataupun kebutuhan apa yang harus dipersiapkan. Contoh ada juga teknik sipil yang bekerja ataupun berkarir di dunia tambang. Itu kan sangat berbeda antara aturan dan juga pekerjaan dengan proyek-proyek biasa. Ada juga yang berkarir di sebagai pegawai negeri, itu ada. Ada juga yang berkarir di swasta ataupun BUMN lainnya, itu ada. Nah, ketika kita sudah mempunyai pola pikir dan juga mempunyai hasil dari pemikiran kita mau ke arah mana, itu tentunya kita bisa mempersiapkan apa saja yang harus kita butuhkan. Tentu beda ketika ada mahasiswa yang nanti pas keluar, yang nanti ketika keluar mereka memilih di dunia pertambangan, kita bandingkan dengan memilih kita di dunia pegawai negeri sipil ataupun PNS ya. Ibaratnya dalam kata umum PNS kan ya. Nah, ketika berkarir di dunia pertambangan dan juga berkarir di PNS, itu beda hal yang harus dipersiapkan, itu beda. Ketika kita akan berkarir di PNS ataupun di perusahaan swasta, itu juga pasti beda. Sangat beda sekali. Karena masing-masing perusahaan memiliki ketentuan pekerjaan, memiliki kualifikasi dari masing-masing personal tenaga ahlinya, itu yang berbeda. Nah, hanya saja balik lagi ke tadi, hal yang fundamental adalah kompeten tadi. Kompeten di mana mahasiswa itu hal yang wajib dimiliki adalah ilmu-ilmu ataupun teori-teori dasar. Contoh, berarti kita ketika memang ingin berjibaku di dunia konstruksi, contoh di bidang struktur, berarti ya seminimal-minimalnya kita tahu SNI dari struktur itu apa. SNI misalkan 1726 tentang apa, 17 SNI 1727 tentang apa. Nah, hal-hal yang fundamental ataupun dasar seperti itu harus dikuasai. Kemudian teknik sipil itu ya minimal mereka wajib bisa membaca gambar bangunan, gambar struktur bangunan, gambar arsitek. Seminimal-minimal mungkin juga mereka harus bisa menguasai hitungan-hitungan dasar bangun ruang. Seperti konversi dari kubikasi misalkan ke persegi. Rumus dasar dari persegi itu apa? Rumus dasar dari kotak, kubus dan lain itu seperti apa? Nah, itu hal-hal yang wajib diketahui seperti itu. Rumus-rumus dasar kecepatan, rumus-rumus dasar percepatan itu mereka wajib mengetahui. Karena itu hal yang dasar, hal yang fundamental. Baik lagi tadi kompeten adalah mahasiswa yang ketika mereka mempunyai ataupun menguasai hal yang dasar di bidangnya, seperti itu. Jadi intinya yang harus dipersiapkan adalah itu pola pikir. Kita mau ke arah mana, bekerja, mau berkarya di mana, mau berkarir di mana, tapi hal yang dasar kita wajib kita punyai, wajib kita pegang. Karena kan kita dituntut menjadi mahasiswa yang kompeten. Memang dasar-dasarnya itu yang sudah harus di luar kepala, seperti itu sih. Berbicara tadi banyak yang sudah dijalani, terutama dari mahasiswa teknik sipil sendiri kan dari segi prospek kerja sangat luas ya Bang, dan ada nggak sih mungkin dari segi jejaring gitu dan koalisi dari yang sudah dilakukan oleh mahasiswa teknik sipil sendiri, dari mungkin ya seperti alumni-alumni yang sudah bekerja di industri yang sudah bernama besar, dan juga mungkin dari segi misalkan rekrutmen nih mungkin untuk mahasiswa teknik sipil yang harus dipersiapkannya mungkin nanti gitu Bang. Oh, ada juga. Berarti
kita lihat ataupun kita tinjau dari jejaring saja. Di jejaring dulu ya. Nah, untuk jejaring, alhamdulillah abang-abang kita ataupun kakak-kakak tingkat kita yang sudah alumni itu sangat antusias sekali dalam mengajak mereka untuk merasakan bagaimana sih di luar kampus itu, bagaimana sih pekerjaan itu seperti apa sih gitu kan. Nah, banyak sekali alumni yang meng-hire, bahkan dosen pun banyak sekali yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswanya untuk merasakan, oh proyek itu seperti ini, melaksanakan di bidang A, melaksanakan di bidang B, oh ternyata seperti ini. Ada juga misalkan di bidang sumber daya air, oh ternyata seperti ini. Itu diajak mereka. Ya tentunya mereka juga diberikan salary ataupun diberikan sebuah reward. Kita ambil kata reward ya. Diberikan reward dari hasil pekerjaan mereka. Itu mereka tidak hanya sebatas mengajak. Mereka juga sangat baik sekali untuk para alumni ataupun dosen-dosen kita ketika mereka menyuguhkan salah satu proyek yang mereka untuk bisa dirasakan oleh mahasiswa. Mereka juga di sisi lain memberikan reward yang memang sangat berharga lah untuk sekelas mahasiswa gitu. Jadi untuk jejaring ini sebetulnya banyak sekali ya. Itu baik dari alumni, baik dari dosen, ataupun baik dari orang-orang sekitar, teman-teman seperjuangan kita, bahkan ada di khususnya teknik sipil. Itu bisa kita mengikuti kegiatan ataupun ikut andil dalam yang namanya forum komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia. Di dalamnya itu yang intinya adalah agenda silaturahmi mahasiswa teknik sipil. Nah, ketika kita sudah mendekatkan diri kita dengan para teknik sipil luar kampus kita, itu akan ada munculnya bahasan-bahasan. Setiap tahun, setiap tingkat itu bahasannya berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah menginjakan kaki keluar kampus ataupun kita dalam artian mahasiswa semester akhir, itu condongnya lebih pembahasannya ke pekerjaan. Nah, disitulah akan lahirnya yang namanya relasi. Nah, kenapa teknik sipil itu dituntut ataupun dianjurkan untuk mengikuti organisasi? Karena sebagian besar pekerjaan yang ada di dalam teknik sipil itu adalah daripada relasi. Itu relasi sangat dibutuhkan. Relasi dari masing-masing personalnya, relasi ke kakak tingkat kita seperti apa, relasi kita ke rekan-rekan seperjuangan seperti kita bagaimana, relasi kita ke dosen ataupun ke orang-orang luar tidak menutup kemungkinan ada yang bisa meng-hire kita gitu. Jadi intinya itu relasi. Jejaring itu relasi. Sebanyak mungkin kita menebar jala, pasti tentunya ada ikan yang akan kita dapat, seperti itu sih. Berbicara banyak tentang dari segi prospek kerja juga nih Bang Dah. Mungkin menurut harapan Abang nih, apa sih yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa teknik sipil yang baru, dan juga sebelum mungkin mereka nanti langsung berkecimpung di dunia kerja, dan apa sih harapan Abang gitu untuk melihat sekarang kan mahasiswa teknik sipil merupakan generasi baru ya Bang, dan juga periode baru dan juga harapan baru untuk mahasiswa teknik sipil, terutama himpunan mahasiswa teknik sipil itu sendiri. Kalau untuk harapan saya ya, untuk mahasiswa teknik sipil selanjutnya, saya sangat berharap, dari dulu saya sangat berharap dan juga berdoa agar mahasiswa teknik sipil itu bisa lebih baik dari mahasiswa sebelumnya. Jangan sampai jadi value mereka ataupun daya nalar mereka itu semakin turun. Karena kan kita dibenturkan dengan generasi sandwich kah ataupun dengan Gen Z-nya kah. Itu saya sangat harap ketika mereka masuk di dunia teknik sipil, ketika mereka masuk di ranah pendidikan teknik sipil, mereka bisa mengimbangi antara tuntutan pekerjaan, tuntutan dari yang namanya ke teknik sipilan. Mereka harus bisa mengimbangi. Kenapa saya dikatakan mengimbangi? Karena kan di dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam dunia ke teknik sipilan, atribut diri itu sangat dibutuhkan. Nah, mereka harus bisa mempersiapkan atribut diri mereka, baik itu soft skill dan juga hard skill. Hard skill seperti apa yang harus dibutuhkan, mereka harus bisa mencari sendiri.
Karena tidak semua hal yang bisa kita pakai di pekerjaan itu di dalam bangku perkuliahan, tidak. Hanya sebagian kecil di dalam perkuliahan disampaikan oleh para dosen ahli kita. Nah, kita juga harus betul-betul bisa mencari sendiri apa sih yang harus kita persiapkan, baik dalam hard skill ataupun soft skill. Nah, kebetulan di dalam dunia pendidikan itu sangat relatif sekali, sangat banyak sekali media belajar, baik itu dalam organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan lainnya. Coba silahkan maksimalkan di dalam hal-hal tersebut. Maksimalkan di dalam organisasi, maksimalkan di dalam perkuliahan, maksimalkan diri kalian untuk dipersiapkan. Contoh, kalian bisa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin banyak sekali tadi yang sudah dibahas dari segi ruang lingkup dari himpunan mahasiswa teknik sipil dan juga mahasiswa teknik sipil dari sisi organisasi, prestasi dan juga jejaring sosial dengan lingkungan pekerjaan di luar sana. Mungkin itu aja Bang dari pembahasan kali ini yang bisa saya bahas, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Teni yang sudah menyempatkan waktunya pada acara kali ini. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.